Di suatu sekolah terdapatlah anak-anak yang dengan cerianya berangkat ke sekolah. Murid-murid sangat semangat menanti Pak Guru datang. Masuklah Pak Guru. Ini Pelajaran pun dimulai. Oke anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah matematika. Seperti yang sudah Bapak ajarkan hari kemarin tentang perkalian dan pertambahan. Masih ingat, Mafi? Wilson masih ingat? Aman. Oke, sekarang Bapak ingin mengulang sedikit pelajaran hari kemarin. Mafi, berapa hasil dari 8 dikali 3? 16, bagus. Sekarang 8 kali 3. Sekarang berapa hasil dari perkalian 5 kali 7? Bagus sekali. Pak Guru, aku mau nanya dong. Ya silakan Edison. Kenapa langit warnanya biru? Oke Edison. Sebetulnya langit itu warnanya banyak, bukan cuma biru saja. Dia ada warna kuningnya, ada warna merahnya, ada warna hijaunya. Tapi karena bergesekan dengan molekul dan atmosfer di udara, akhirnya yang mata kita tangkap hanya warna biru. Paham? Oh gitu. Oke, sekarang kita lanjut pelajarannya. Pak Guru, aku mau nanya lagi dong. Silakan Edison. Kenapa burung bisa terbang ya? Oke. Jadi Edison, kenapa burung bisa terbang? Karena burung mempunyai sayap yang bisa mendorong tubuhnya di udara. Paham? Paham, Cikgu. Oke, kita lanjut. Untuk materi hari ini kita Pak Guru. Aku mau nanya lagi dong. diam. Ya. Sekarang kita pelajaran matematika. Kenapa? Edison, hanya mulu sih. Gitu aja nggak tahu. Emang kenapa? Juga ganggu pelajaran. Ya udah maaf. Sekarang pelajaran matematika Pak IPA. Pertanyaannya matematika Pak IPA. Ini nggak nyambung mana-mana. Oke, sekarang kita lanjutkan saja pelajarannya. Tolong Edison, kamu jangan bertanya di luar pelajaran lagi, paham? Baik, Pak Guru. Kalau kamu bertanya sekali lagi, akan Bapak keluarkan dari sekolah. Oke, sekarang Edison, Bapak mau tanya. Boleh nanya, Pak? Maksud Bapak kamu nggak boleh nanya lagi, oke? Ya, oke. Sekarang mau ditanya apa enggak? Saya mau nanya, Pak. Oh, Edison, sebelum Bapak benar-benar marah, tolong simpan pertanyaan kamu untuk pelajaran IPA nanti. Sekarang kita belajar apa? Pak. Edison terus bertanya hal-hal yang ingin dia ketahui sampai bel sekolah pun berbunyi. Oke anak-anak, cukup sekian pelajaran hari ini. Silahkan kembali ke rumah masing-masing. Oke? Kawan-kawan pun berpamitan pulang ke sekolah, kecuali Edison ditahan oleh bapak gurunya. Edison, khusus kamu tunggu dulu di sini.
Bapak ingin bicara. Ya. Jangan boleh pulang, boleh pulang, boleh pulang. Salam. Salam, Pak. Kamu boleh pulang, duduk di sini. Sini berdiri ya, Isen. Oke, bagus. Sekarang Kenapa aku dipanggil, Pak? Aku juara 1 ya? betul sekali. Jadi saya kamu juara 1. Jadi surat ini tolong disampaikan ke ibu kamu, oke? Oke nggak? Oke, Pak. Berarti nanti aku kasih ke ibu ya? Iya. Silakan kamu pulang. Ya, makasih, Pak. Salim, Pak. Nggak usah. Edison pun sangat bahagia mendapatkan surat dari bapak gurunya. Yeay, dapat surat dari Pak Guru. di DO. Edison berjalan dengan bahagia memberikan surat. Sepanjang jalan dia membayangkan surat itu adalah akan diberikan kepada ibunya. Tibalah ia di rumah menemui sang ibu yang sedang duduk. Tampaklah sang ibu Edison yang sedang duduk di kursi. Edison dengan happy-nya pulang ke rumah dan memanggil ibunya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, lihatlah. Aku dapat surat dari Pak Guru. Ibu lihat. Ibu mau lihat? Sang ibu menerima surat itu dan mulai membukanya. Ibu Edison membaca surat itu dengan seksama. Sang Edison hanya bermain tanpa mengetahui isi surat itu yang sebenarnya. Itu handphone. Setelah membaca surat, sang ibu memanggil Edison. Iya, Ibu. Ini sayang. Iya, Ibu. Kenapa, Ibu? Aku dapat nilai bagus ya dari Pak Guru. Edison, Pak Guru bilang bahwa kamu adalah anak yang sangat hebat. Wah, Pak Guru baik ya. Tapi sekolah tidak mampu mengajarimu, nak. Mulai besok, kamu tidak perlu ke sekolah lagi. Jadi mulai besok, ibu yang akan mengajarkanmu di rumah, oke? Yeay, belajar sama Ibu. Aku janji bakal belajar sungguh-sungguh, Ibu. Oke, terima kasih anak soleh. Ya, Ibu. Edison tidak mengetahui sebenarnya surat itu berisi bahwa Edison adalah anak yang bodoh dan tidak bisa belajar di sekolah. Artinya, Edison dikeluarkan dari sekolah. Tapi ia tidak memahami hal tersebut. Ia terus belajar semangat bersama ibunya sampai dewasa. Edison sangat suka mencoba hal-hal baru. Berbagai eksperimen-eksperimen hebat dia mulai coba. Di belakang layar. Di belakang layar. Bikin aku.
Suatu hari dia mencoba hal-hal yang sangat di luar masuk akal. Hal yang tidak pernah kita bayangkan, ia lakukan. Salah satunya inilah percobaan Edison yang sangat spektakuler. Ia terus melakukan percobaan puluhan, ratusan, ribuan hingga berkali-kali. Ia terus melakukan percobaan-percobaan dan selalu gagal. Tapi masih gagal. Tiba-tiba terjadi ledakan, ayahnya pun datang memarahi Edison. Wah, sudah meledak, sedikit lagi hampir berhasil. Edison, apa yang kamu lakukan? Lihatlah ya, aku hampir berhasil. Ya Allah, kenapa sih? Apa sih yang kamu lakukan saat ini? Ini lihat sendiri ya. Hah? Lihat, Ini apa namanya? ini adalah percobaan aku yang ke-1000 kalinya. Dan aku hampir saja sedikit lagi berhasil. Gimana sih kamu? Nanti kalau misalkan rumah kita kebakar gimana? Gak apa-apa ya, beli lagi. Memang beli rumah kayak beli roti. Dan terakhir, percobaan Edison di suatu laboratorium dihadiri oleh beberapa wartawan dan rekan-rekannya. Wartawan pun datang menghampiri. Edison kembali melakukan percobaan-percobaan. Dan percobaan selanjutnya, sang Edison sudah dewasa dan ya. Wartawan pun datang menghampiri dan para asistennya pun Tuan Edison, Ya, seperti yang orang-orang tahu, Anda sudah gagal 1000 kali dalam percobaan lampu. betul. Apakah Anda tidak putus asa? Tidak ada kata putus asa dalam hidup saya. Yang ada hanyalah 1000 cara yang belum sempurna. Wow. tepuk tangan dong Saya teman-teman. tak Tuan Edison, lihat.
menciptakan sebuah lampu dan Masya Allah lampu itu menyala. Wartawan pun takjub melihat Edison bisa menciptakan sebuah lampu. Tepuk tangan dan semuanya terpana melihat kebijakan tersebut. Lihatlah wahai para pemimpin, tidak ada kata gagal dalam hidup kita, yang ada hanyalah cara yang belum sempurna. Maka dari situ teruslah berusaha hingga engkau menciptakan apa yang engkau inginkan. Ya, tepuk tangan adik-adik. Ayo para pemain masuk ke dalam kuliah Kak Yusuf. Ya, ini hikmah yang bisa kita ambil dari drama yang disaksikan oleh kakak-kakak kita. Oke, soleha, coba kita lihat Edison yang lalu dan sekarang. Yang dulu mungkin terlihat belum mempunyai ilmu. Mungkin dulunya dia mendapatkan label bodoh. Tapi ketika dirinya merasa haus dengan ilmu yang belum dimiliki, maka ia akan mendapatkan atau menemukan sebuah karya. Karyanya itu adalah bermanfaat untuk orang lain. Kata Imam Syafi'i, jika kalian tidak tahan perihnya kebodohan, lelahnya kebodohan, maka kalian akan siap untuk merasakan perihnya kebodohan. Jadi, lihatlah Edison yang selalu berusaha berkali-kali sampai dia mempunyai kacamata ini. Kurang lebih 1.000 sampai 10.000. Ketika Edison tidak memiliki kesabaran yang cukup tinggi, apakah dia bisa menemukan lampu? Belum tentu bisa. Tapi karena dengan kesabaran yang cukup tinggi, dengan hasil dan cara yang tepat, maka Edison mampu berkarya. Jadi, jangan pernah merasa dirinya bodoh. Dan jangan pernah merasa dirinya pintar. Karena orang pintar kalah sama orang rajin, dan orang rajin bakalan kalah sama orang hoki. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena sesuai dengan dalil soleh-solehah di Al-Quran, Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya. Dan itu diulang sebanyak 2 kali. Sekali lagi, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Apa yang teman-teman usahakan, itu yang akan teman-teman hasilkan. Mimpi itu gratis, ya. Mimpi itu gratis, tapi mewujudkan mimpi itu harus berbayar. Betul ya, teman-teman ya? Berbayar dengan apa? Pengorbanan, waktu, tenaga, dan lain-lain. Ya. Jangan takut gagal. Bisa jadi kalian adalah pemimpin hebat di masa depan. Gagal itu biasa, menyerah itu pilihan. Takbir. Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.